Selamat datang di Panduan Edukasi Interaktif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu Anda untuk memahami cara menelusur informasi di internet dengan lebih baik. Sebelumnya, kita akan memahami apa itu information literacy, analisa dan kategori informasi, penelusuran online jurnal, software pendukung, pengelolaan data, dan diakhiri dengan pemahaman cara penulisan kutipan sebagai sumber referensi. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Literasi informasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi informasi apa yang diperlukan, memahami bagaimana informasi diatur, mengidentifikasi sumber-sumber informasi terbaik untuk kebutuhan tertentu, mencari sumber-sumber, mengevaluasi sumber-sumber secara kritis, dan saling berbagi informasi tersebut. Literasi informasi atau keberaksaraan informasi sangat penting, karena kita dikelilingi oleh lautan informasi yang semakin berkembang dalam berbagai format, khususnya media internet. Tidak semua informasi diciptakan sama, beberapa mempunyai otoritas yang jelas, dapat diandalkan, tetapi beberapa bisa menyesatkan dan palsu. Jumlah informasi yang tersedia akan terus meningkat pada setiap detiknya. Jenis teknologi yang digunakan untuk mengakses, memanipulasi, dan membuat informasi juga berkembang. Sehingga akan terjadi yang dinamakan kebanjiran informasi. Hal tersebut membuat kita bingung memilih mana informasi yang tepat untuk kita. Dengan itu, kita sangat membutuhkan literasi informasi. Literasi informasi dimanfaatkan untuk tujuan akademis seperti pembuatan makalah penelitian dan presentasi kelompok. Digunakan juga untuk mencari informasi, mengevaluasi, dan berbagi informasi. Keterampilan ini dapat mengarahkan keputusan ke hasil yang lebih tepat dengan cara yang lebih cepat. Informasi literasi dapat mengarahkan penelusur ke sumber informasi yang dibutuhkan seperti membeli laptop apa atau televisi jenis mana yang harus dibeli. Atau resep makanan apa dan mana yang paling benar yang harus dibuat. Anda juga dapat menggunakan keterampilan ini dengan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang demokratis sebagai sumber yang mengetahui informasi, menerangkan isu-isu yang berkembang, dan acuan tindakan terhadap suatu kasus seperti konsultasi dokter online secara cuma-cuma. Disadari atau tidak, semua informasi ditempatkan ke dalam kategori-kategori bentuk, format, dan penyajian yang berbeda, seperti fiksi dan non-fiksi, majalah dan buku, audio, video, dan cetak. Ketika kita berada di perpustakaan atau toko buku, semua item disusun sesuai kategorinya, sejarah, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Atau disusun sesuai bentuk format atau medianya seperti CD, DVD, dan print. Informasi juga dapat dikategorikan dari siapa yang membuat dan untuk siapa informasi itu dibuat. Setelah kita mengetahui berbagai sumber dan kategori informasi, yang diharapkan bisa mempermudah kita dalam penelusuran informasi. Sekarang, kita lanjutkan dengan penelusuran informasi di internet. Informasi di internet sangatlah luas sehingga sulit mencari informasi yang cocok dengan kebutuhan. Bagaimana strategi yang tepat dalam mencari informasi? Bagaimana mencari informasi lain yang berhubungan? Apakah sumber informasi dapat dipercaya? Berikut ini adalah panduannya. Penelusuran dengan sumber online database mempunyai beberapa karakter, yaitu pencarian dengan basic search, pencarian dengan advanced search, pencarian dengan topik atau subjek, pencarian dengan publication search, hasil pencarian abstrak dan teks lengkap, dapat diunduh atau download dan dicetak, hasil pencarian dapat dikirim melalui email atau membuat citation dalam format bibliografi. Dengan mengembangkan konsep dan kata kunci, kita dapat mempersempit pencarian ke hal yang lebih khusus sesuai keinginan kita. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan pakar, atau dengan narasumber. Memeriksa sumber-sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedia, dan thesaurus.
Terkadang singkatan lebih menguntungkan dalam pencarian daripada menggunakan kepanjangannya, seperti pencarian kata singkat NLP daripada pencarian kepanjangannya, Neural Language Programming. Selain pencarian yang dapat kita kembangkan sendiri, ada juga pencarian dengan menggunakan fasilitas yang sudah tertanam di dalam mesin pencari seperti Google dan Yahoo. Berikut ini adalah bagian-bagian fasilitas yang dapat digunakan. Operator bool, logika AND, OR, NOT, fase search, exact search, truncation atau wildcard atau pemenggalan, pembatasan format file, case sensitive atau pencarian dengan huruf besar atau kecil, fasilitas lain yang disediakan search engine, keyword in, atau title, abstract, text, subject, jenis koleksi, tanggal, dan sebagainya.